Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Muhtador. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang korupsi sebagai permasalahan teologis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, eh, kenapa sebenarnya ada pertanyaan besar negara-negara muslim termasuk Indonesia itu terkena dampak korupsi? Apakah mereka sudah tidak iman lagi kepada Tuhan, atau keimanan yang ada dalam diri seseorang itu sudah tidak berfungsi untuk menahan korupsi? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas korupsi sebagai permasalahan teologis, tidak hanya permasalahan ketuhanan. Oke, baik. Kita bisa mengingat bagaimana dulu ketika kita belajar tentang teologi atau ilmu tauhid atau ilmu kalam dan lain sebagainya. Ilmu tauhid, kita akan dikenalkan apa sih sebenarnya ilmu tauhid, maka kita akan diajarkan tentang zat Allah, sifat Allah, terus sifat wajib, sifat muhal dan jaiznya. Begitu juga dengan sifat nabi, sifat tugas-tugas nabi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, apa relevansi, akhirnya kita mempertanyakan apa sih relevansi teologi Islam atau ilmu tauhid dalam kehidupan manusia kalau kita hanya mau menghafal seperti itu? Bukankah problematika umat itu lebih banyak dibandingkan tentang katakanlah sifat-sifat nabi? Apakah itu tidak penting? Saya katakan membahas tentang ini itu adalah penting, tapi sama juga halnya penting kita ketika teologi itu kita bawa dalam konteks yang lebih kekinian. Apa saja? Yaitu problematika problematika umat yang ada pada saat sekarang. Apa sebenarnya problematika umat? Dalam ide-ide atau kajian-kajian kontemporer, kita bisa mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa hal ketika kita berbicara tentang problematika umat. Pertama, problematika agama atau bagaimana mereka agama. Karena dalam konteks ini akan memunculkan berbagai macam varian problematika yang dihadapi, termasuk ialah ketidaksadaran orang beragama ketika meyakini atau mengimplementasikan ajaran agamanya. Sehingga apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana makin menjadi-jadi. Yang kedua ialah ada problem sosial. Problem sosial ini ialah karena adanya ketimpangan sosial yang dibangun oleh katakanlah dibangun oleh ideologi-ideologi yang dapat mencederai egaliter, sifat kesamaan manusia di hadapan Tuhan. Terus yang selanjutnya ada juga problem budaya. Problem budaya ialah lebih banyak kita mengadopsi budaya-budaya barat atau budaya yang tidak mempunyai kesesuaian atau jati diri, menghilangkan jati diri yang ada dalam diri kita. Ada juga problem ekonomi yang pada akhirnya problem ekonomi ini yang dapat melanggengkan orang mengatakan bahwa korupsi itu adalah hal yang paling atau hal yang biasa, karena kita bisa melakukan itu. eh, salah satu penyebabnya ialah ketiadaan atau kurangnya perekonomian yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian kompleksitas problematika modern yang dihadapi oleh manusia, bagaimana sebenarnya teologi dapat menjawab tentang hal ini, termasuk ialah eh, dalam konteks anti korupsi, karena sudah kita sadari bersama atau kita ketahui bersama, korupsi atau perilaku koruptif dari berbagai macam elemen ini tidak hanya pejabat, itu sudah menjamur di kehidupan kita, sehingga seharusnya dalam membendung hal ini itu nilai-nilai teologis itu harus muncul dalam kehidupan ini. Bagaimana sebenarnya relasinya? Saya ingin posisi teologi dalam kajian kekinian itu ialah ini ada yang namanya agama, atau ini saya juga sebut dengan teologi. Ini harus merespon tentang problematika modern, dan juga manusia itu harus merespon tentang problematika atau tentang agama, dan juga merespon tentang
problematika modern, sehingga antara problematika modern dan agama itu bisa bersaling bersambut, memberikan solusinya. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang, oleh manusia. Dalam konteks ini, membicarakan teologi klasik, membicarakan tentang Allah, tentang sifat-sifat, tentang Rasul, itu tidak lagi mempunyai relevansi yang sangat intens, ya, atau relevansi yang sangat tinggi. Karena apa? Problematika umat lebih harus dijawab dalam konteks memerangi korupsi. Lantas posisi makna ketuhanan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk apa? Dalam rangka mencegah atau mengurangi atau meniadakan korupsi atau terhindar dari korupsi. Makna ketuhanan dalam konteks ini kita menyadari bahwa Tuhan sebagai pusat kosmos atau kita sebagai kosmis, kita harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu pada dasarnya sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah. Dalam konteks ini Allah itu tidak pernah, ya, Allah itu tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan hambanya untuk berbuat buruk, termasuk berbuat korupsi. Yang kedua, untuk menghindari korupsi ialah keimanan sebagai kontrol. Keimanan sebagai kontrol itu maksudnya apa? Keimanan yang melekat pada diri kita itu seharusnya menjadi kontrol atau with view, cara pandang kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita akan melakukan satu tindakan kejahatan, maka ada rasa iman, kepercayaan kepada Allah yang melekat, yang tidak boleh hilang, ya, yang harus yang mengawasi dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, makna ketuhanan itu apa? Ruh sebagai representasi ketuhanan. Kita diberikan ruh oleh Allah itu bukan dalam artian hanya sebagai hidup atau hanya hidup untuk berfoya-foya, tidak. Karena ruh itu sifatnya suci, maka kehidupan kita harus dilalui dengan hal-hal yang suci. Yang keempat, memahami sifat Tuhan secara inklusif. Memahami sifat Tuhan secara inklusif itu apa? Memahami bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha terbuka, Maha menyayangi, Maha segalanya yang mempunyai dampak kebaikan bagi umatnya, bagi hambanya, sehingga kita sebagai hamba harus memahami atau meneladani keadaan atau eksistensi dari sifat Allah itu sendiri, sehingga untuk tidak melakukan korupsi. Dengan demikian, orang yang melakukan korupsi atau perilaku korupsi itu pada dasarnya menafikan atau meniadakan Tuhan sebagai pusat kosmik atau sebagai pusat kosmos. Kita sebagai kosmis itu meniadakan Allah pada dasarnya. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh para Imam Al-Ghazali, al-imanu yanqus wa la yazid. Al-imanu yanqus wa yazid. Iman itu naik turun. Ketika kita melakukan kejahatan, maka iman kita itu akan sedang down. Tetapi ketika melakukan kebaikan itu sedang naik. Tetapi kalau kita melihat berbagai macam argumentasi filosofis mengatakan bahwa kejahatan pada dasarnya dilakukan oleh manusia tanpa keterlibatan Tuhan di situ. Karena apa? Allah itu sudah memberikan akal kepada kita untuk tidak melakukan keburukan. Yang kedua ialah perilaku koruptif itu pada dasarnya melestarikan keburukan, melestarikan sifat-sifat kejelekan yang dimiliki oleh iblis, yang dimiliki oleh jin. Maka orang yang melakukan buruk pada dasarnya sedang menyerupai hamba Allah yang dimurkai. Yang ketiga, tidak memiliki sifat malu, imannya pada dasarnya sudah lepas, sudah tidak memiliki iman. Atau imannya sudah sedang down, yangkus wazid, itu sedang yangkus. Terus yang terakhir, merampas hak orang lain. Perilaku korupsi pada dasarnya ialah sedang merampas hak orang lain yang bukan miliknya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Maka berbagai macam korupsi harus kita lawan bersama untuk menghindari itu. Demikian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, komentar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.